Halo pengusaha dan calon pengusaha, selamat datang kembali di channel YouTube PT Indotara Persada. Nah, sebelum kita masuk ke review produk pada hari ini, pastikan Anda sudah mensubscribe channel YouTube PT Indotara Persada. Karena di channel ini Anda akan selalu mendapatkan berbagai informasi terupdate seputar produk-produk baik itu dari segi komersial, residensial, dan industrial. Pastikan Anda telah menjadi bagian komunitas kami yang terus bertumbuh, maju, dan berkembang bersama-sama. Nah, hari ini kita akan membahas salah satu general machinery yang ada di PT Indotara Persada. Mesin ini atau barang yang akan kita review itu mempunyai banyak sekali fungsi, mulai dari memotong, membentuk, atau menghaluskan material dengan cara memutar benda kerja di sekitar porosnya. Oke, jadi penasaran? Jangan kemana-mana, saksikan video ini sampai selesai. Oke, hari ini kita akan membahas salah satu mesin tipe dari mesin bubut dari Bigler dengan tipe BWM 0636B X1000 unit yang ada di belakang kita pada hari ini. Nah, sebelum kita mereview khusus untuk tipe 0636B X1000 ini, kita akan membahas sedikit apa sih sebenarnya fungsi dari mesin bubut. Nah, mesin bubut ini memiliki banyak sekali fungsi. Contohnya seperti untuk membubut, udah pasti, membuat ulir, menghaluskan permukaan, melakukan pengeboran, sampai melakukan pembubutan tirus. Nah, pembubutan tirus itu seperti membuat benda kerja dengan permukaan yang berbentuk kerucut, atau sampai melakukan pembentukan profil khusus pada permukaan benda kerja. Oke, unit tipe BWM 0636B X1000 ini mempunyai beberapa spesifikasi dasar yang dimana spesifikasi dasar ini juga mengacu atau menjadi salah satu patokan ketika para penonton ingin membeli mesin bubut. Yang pertama, pastikan 3 spesifikasi ini harus ada: swing over bed, swing over gap, dan swing over cross slide. Nah, swing over gap sendiri ini tergantung ya. Nggak semua mesin bubut punya spesifikasi swing over gap. Tapi kalau mesin bubut tersebut mempunyai spesifikasi swing over gap ini, artinya mesin bubut itu bisa melakukan proses atau melakukan pemrosesan bubut pada diameter benda kerja lebih besar atau diameternya bisa lebih panjang. Oke, nah kita akan bahas satu-satu. Swing over bed. Swing over bed ini merupakan diameter maksimum benda kerja yang dapat berputar di atas bed. Ini saya tunjukin gambarnya di sebelah kanan. Swing over bed itu seperti apa patokannya. Nah, artinya diameter maksimum benda kerja yang dapat diputar di atas bed. Bed mesin bubutnya ya. Bed mesin bubut itu ini. Oke. Nah, tanpa menyentuh bed sama sekali. Nah, itulah swing over bed. Oke, BWM 0636B X1000 memiliki spesifikasi swing over bed di 360 mm. Artinya maksimum diameter benda kerja yang dapat diputar di atas bed itu sekitar 360 mm. Tapi tetap ya mengacu pada gambar yang di samping bagaimana cara menghitung swing over bed sendiri. Oke, kita lanjut ke spesifikasi berikutnya. Swing over gap. Swing over gap ini merujuk pada diameter maksimum benda kerja yang bisa diputar di area gap atau celah di mana celah tersebut dapat dilepas. Biasanya gap itu atau celah tersebut berada di posisi bed. Di sini ya. Nah, para pemirsa bisa lihat di sini ada garis atau potongan di sini. Nah, di sini ada baut. Nah, si gap ini, celah ini bisa dilepas sehingga membuat perputaran atau diameter benda kerja yang dikerjakan dapat dikerjakan atau dapat diputar lebih besar daripada swing over bed. Tapi ingat ya, nggak semua tipe mesin bubut mempunyai spesifikasi swing over gap. Swing over gap dari BWM 0636B X1000 ini di sekitaran 491 mm. Nah, bingung swing over gap itu seperti apa? Cek gambar di sebelah kanan saya ini. Itu menunjukkan bagaimana cara kita menghitung swing over gap. Oke, kita lanjut ke spesifikasi berikutnya. Swing over cross slide. Swing over cross slide ini mengacu atau merujuk pada diameter maksimum benda kerja yang dapat diputar di atas
cross slide. Cross slide ini apa? Cross slide itu merupakan komponen yang mendukung pahat bubut dan bergerak sepanjang benda kerja tersebut. Karena posisi cross slide ini lebih tinggi dari bed, ukuran swing ini biasanya lebih kecil dibandingkan swing over bed. Nah, gambarnya saya tunjukin sebelah kanan. Posisi cross slide itu ada di sini. Nah, ini cross slide ya. Jadi kalau swing over cross slide artinya otomatis diameter maksimum benda kerja itu pasti akan lebih kecil daripada swing over bednya. Bednya di sini artinya atasnya cross slide di sini. Karena cross slide itu pasti akan lebih tinggi dari swing over bed. Nah, swing over cross slide untuk tipe BWM 0636B X1000 ini adalah di 212 mm. Oke, kita next ke spesifikasi berikutnya. Spesifikasi keempat yang para pemirsa wajib ketahui sebelum membeli mesin bubut, distance between center. Distance between center ini jarak maksimum dari ujung headstock sampai ke ujung tailstock. Nah, headstock ini apa? Tailstock ini apa? Ini saya tunjukin biar lebih mudah. Ini namanya headstock atau orang sebutnya kepala tetap. Nah, kalau tailstock ini tailstock. Tailstock ini orang sering sebut kepala lepas. Jadi ini kepala tetap, di sini kepala lepas. Oke ya. Nah, distance between center artinya dari ujung sini sampai ke ujung tailstock. Itu distance between center. Nah, fungsinya apa? Distance between center ini membantu para pemirsa untuk tahu mesin bubut sepanjang apa yang para pemirsa butuhkan. Biasanya mengacu pada maksimum material, panjang material benda kerja yang akan dikerjakan. Jadi kalau materialnya panjang, pastikan beli distance between center mesin bubut yang panjang juga. Jangan beli yang pendek. Para pemirsa mau bubut 1 meter, belinya yang cuma 500 mm kan nggak bisa dipakai. Gitu ya. Jadi kalau misalkan material benda kerjanya memang lebih pendek nih, tapi distance between-nya dibeli yang panjang itu nggak apa-apa. Karena salah satu alasannya adalah cross slide ini bisa dimajukan ya sampai ke ujung sini. Oke? Jadi nggak akan masalah beli distance between center lebih panjang dari material benda kerja yang akan digunakan. Oke? Kita next ke spesifikasi berikutnya. Spesifikasi kelima adalah lebar dari bednya sendiri. Bednya apa? Artinya bed ini alas si mesin bubut. Lebar dari alas mesin bubut atau bed mesin bubut. Kita sebutnya bed aja ya. Nah, lebar pada bed mesin bubut ini biasanya adalah mengacu pada bagian dasar di mana headstock, kepala tetap, kepala lepas, dan carriage. Carriage ini troli penggerak pahatnya ya, yang ini. Nah, di sini ini ada penggerak pahatnya. Itu adalah alas atau dasar dari ketiga benda tersebut bergerak. Jadi yang tadi saya bilang bed itu yang ini. Oke, nah lebar bed itu mempengaruhi seberapa kuat atau seberapa stabil mesin bubut dapat bekerja. Semakin lebar bednya, semakin kuat dan stabil mesin tersebut dapat menangani benda kerja yang berat. Nah, ini menjadi salah satu acuan kemampuan si mesin bubut untuk menahan benda kerja yang besar, terus juga mengurangi getaran selama pembubutan. Jadi, pastikan benar-benar lebar bed itu sesuai dengan berat material benda kerja. Lebar bed 100 mili yang cocok untuk misalkan 250 kilo atau 300 kilo para pemirsa pakai atau para pengusaha pakai untuk bahan material 1 ton ya nggak cocok. Pasti mesin bubutnya akan bergetar atau mesin bubutnya tidak akan kuat melakukan proses pembubutan ketika dalam posisi speed yang tinggi. Nah, lebar bed dari BWM 0636B X1000 ini di 187 mm. Nah, kalau para penonton tanya seberapa kuat mesin bubut ini dapat bekerja atau seberapa besar kapasitas material yang dapat dikerjakan, nah kita balik lagi. Lebar bed memang menjadi salah satu faktor yang menentukan seberapa kuat mesin tersebut. Tapi selain lebar bed, banyak lagi faktor yang akan dikerjakan. Mau seberapa cepat material bergerak, mau seberapa proses pembubutannya mau di posisi sebelah mana, seberapa panjang material. Nah, itu akan menjadi banyak sekali faktor yang mengacu seberapa kuat si mesin bubut dapat menahan material tersebut. Banyak pertanyaan dari para pengusaha dan calon pengusaha atau para penonton kita yang bertanya, kalau seandainya kita membubut di atas 1 meter, terus juga materialnya juga di atas 1 meter. Nah, biasanya pertanyaannya apakah mesin bubut atau proses pembubutan tersebut
akan tetap presisi? Nah, jawabannya kalau tidak menggunakan aksesoris tambahan, pasti nggak akan presisi. Karena semakin panjang material dan semakin cepat speed yang bergerak, itu akan mempengaruhi hasil dari kepresisian mesin bubut sendiri. Tapi dengan dua buah aksesoris ini, hasil bubut yang akan para pemirsa gunakan itu pasti akan, proses bubut yang para pemirsa akan jalankan itu tetap akan sangat presisi sekali. Nah, dua aksesoris tersebut apa? Adalah Steady Rest dan Follow Rest. Oke, untuk Steady Rest itu seperti apa? Steady Rest ini yang ini ya, yang di sini, yang seperti bentuk segitiga ini, yang bisa dilepas seperti ini. Kemudian pasangan satu laginya adalah Follow Rest. Follow Rest biasanya ditaruh di dekat, hampir di dekat tailstock. Kalau Steady Rest biasanya ditaruh di dekat kepala tetap atau headstock. Steady Rest itu sebenarnya mempunyai fungsi apa sih? Nah, Steady Rest ini mempunyai beberapa fungsi dalam menjaga stabilitas. Steady Rest memberikan dukungan tambahan pada benda kerja yang panjang atau fleksibel untuk mengurangi getaran dan defleksi selama proses pembubutan. Yang kedua, Steady Rest ini berfungsi untuk mencegah kerusakan, yang dimana membantu mencegah kerusakan pada benda kerja yang dapat terjadi akibat gaya potong yang berlebihan, terutama saat pemotongan dengan RPM yang tinggi. Yang ketiga, pemotongan lebih presisi. Meningkatkan akurasi pemotongan dengan menjaga posisi benda kerja tetap dan mengurangi kemungkinan penyimpangan ketika melakukan proses pembubutan. Untuk fungsi Follow Rest sendiri itu lebih memberikan dukungan dinamis, yang dimana maksudnya supaya mengikuti gerakan benda kerja saat diputar, sehingga memberikan dukungan yang lebih konstan dan mengurangi getaran ketika proses pembubutan. Dengan Follow Rest juga itu pemotongan akan lebih halus karena meningkatkan kualitas permukaan hasil pemotongan dengan menjaga benda kerja tetap lebih stabil selama proses pembubutan. Yang ketiga, mengurangi defleksi. Sehingga sangat berguna sekali Follow Rest ini untuk benda kerja yang panjang, di mana defleksi itu sering dapat terjadi, sehingga memungkinkan pemotongan yang lebih presisi karena menggunakan Follow Rest. Jadi, dua buah aksesoris ini sangat penting sekali ketika para pengusaha, para penonton melakukan proses pembubutan yang menggunakan atau materialnya lumayan panjang. Jadi, pastikan para penonton punya dua buah aksesoris ini, Steady Rest dan Follow Rest. BWM 0636B X1000 sudah mendapatkan dua buah aksesoris Steady Rest dan Follow Rest secara gratis di dalam setiap pembelian unitnya. Spesifikasi berikutnya dari BWM 0636B X1000 ini mempunyai spesifikasi pada bagian tailstock wheel tapernya dengan kode MT.3. Nah, tailstock wheel taper ini mengacu pada jenis dan ukuran dari taper yang digunakan pada si tailstock mesin bubut itu sendiri. Jadi gini, jadi terbagi menjadi dua ya, MT.3. MT itu biasanya Morse taper. Morse taper ini adalah standar taper yang secara umum digunakan dalam mesin perkakas. Taper ini sendiri dirancang untuk memungkinkan alat atau aksesoris yang terpasang pada spindle atau tailstock untuk dapat terpasang dengan erat dan mudah dilepas juga. Di sini ya, di sini. Ini yang saya maksud, taper. Nah, angka 3-nya itu menunjukkan ukuran taper. Dalam sistem Morse taper itu biasanya ada beberapa ukuran start dari MT1 sampai dengan MT6. Di mana MT1 menjadi ukuran terkecil, MT6 menjadi ukuran terbesar. Sehingga di MT3 adalah ukuran medium atau berada posisi tengah, yang dimana alat atau aksesoris yang sesuai dengan MT3 akan lebih besar dibandingkan MT2, tapi lebih kecil dibandingkan MT4. Jadi, spesifikasi penggunaan Morse taper ini sangat penting sekali untuk memastikan bahwa alat yang digunakan pada tailstock nanti dapat berfungsi dengan baik dan aman saat digunakan. Oke, untuk berat dari mesin bubut BWM 0636B X1000 ini mencapai 650 kg dengan ukuran 1,9 meter kali 75 cm kali 1,5 meter. Garansi dari BWM 0636B X1000 ini yaitu di bagian mechanical selama 36 bulan, di bagian electrical selama 12 bulan. Nah, itulah spesifikasi-spesifikasi dasar yang para pemirsa wajib tahu ketika melakukan pembelian mesin bubut
dan spesifikasi tersebut ada di BWM 0636B X1000 ini. Nah, BWM 0636B X1000 ini terbagi menjadi 8 seri speed yang dimana bisa terpisah menjadi high dan low. Low artinya ketika melakukan proses pembuatan dengan speed yang pelan. High artinya ketika melakukan proses pembuatan dengan speed RPM yang tinggi, yang dimana bisa disetting dari sini. L dan H. L artinya low, high artinya tinggi. Oke. Nah, ini fungsi tombol emergency stop. Ini tombol balik, reverse. Terus juga ini proses pembubutan keluar. Ini proses pembubutan ke dalam. Nah, di sini udah ada table metric lead screw-nya yang para penonton atau para pengusaha bisa jadikan acuan ketika ingin melakukan pembubutan dengan ukuran tertentu. Di sini ada 4 tombol knob yang bisa diatur ketika ingin melakukan proses pembubutan. Jadi contoh misalkan lever A, B, A, C, D, terus ada RR, S, T, U. Nah, itu melambangkan yang di sini ya. Ketika pilihan A, B artinya knobnya diputar ke A. Ketika pilihannya ada di C, ada table C juga, artinya knobnya dipindah ke C, dan tergantung dari speednya akan dipilih. Jadi tetap semua untuk settingan knob ini mengacu pada metric lead screw yang ada di sebelah kiri kita ini. Nah, untuk BWM 0636B X1000 ini mempunyai tambahan fitur yaitu automatic coolant pump dengan working light. Automatic coolant pump sendiri yaitu di sini yang dimana bisa memompa coolant atau oli pendingin ketika melakukan proses pembubutan secara otomatis. Jadi baru bisa nggak perlu semprot-semprot manual tuh pakai botol tuh. Terus ini juga working light, jadi untuk membantu penerangan ketika melakukan proses pembubutan. Nah, selain itu juga aksesoris yang paling bisa dapatkan adalah paling bisa mendapatkan 2 set cak, 1 set dengan 3 gigi, 1 set lagi dengan ukuran 4 gigi. Oke ya. Nah, di sini juga para pemirsa ketika melakukan proses pembelian sudah diisi oli dan pastikan untuk maintenance oli dijaga dengan teratur berdasarkan proses working hour-nya sudah mencapai berapa jam. Oke ya. Nah, BWM 0636B X1000 ini juga dilengkapi dengan foot brake yang memudahkan para pemirsa ketika melakukan proses pembubutan. Berikut spesifikasi dari BWM 0636B X1000. Setelah kita membahas spesifikasi ini, saya akan menampilkan salah satu video engineer kita atau operator kita melakukan proses pembubutan dengan mesin BWM 0636B X1000. Jadi jangan kemana-mana, saksikan terus klip video ini sampai selesai. Oke, gimana? Proses atau cara menggunakan mesin bubut 0636B X1000 ini mudah, terus juga sangat sederhana sekali. Nah, buat para penonton atau para pengusaha yang tertarik untuk lihat unit ini atau mau demo atau mau cek fisik unit ini, bisa langsung datang ke showroom kita di Geraha PT Indotara Persada yang berlokasi di Cikupa, Kabupaten Tangerang. Atau juga bisa langsung kontak kita secara online, WhatsApp, dan nomor telepon saya tinggalkan di kolom description video ini. Buat para penonton yang pengen cek spesifikasi lebih lengkap, bisa langsung akses website PT Indotara Persada di www.indotara.co.id, masuk ke bagian menu General Machinery, terus cari Beetler Latte mesin atau mesin bubut Beetler. Oke ya. Nah, untuk para penonton yang pengen akses di marketplace juga ada, bisa buka di Tokopedia, Shopee, Lazada, Blibli, TikTok Shop. Para bisa tinggal cari aja Beetler BWM 0636B X1000. Oke ya.
Nah, mungkin sekian video review kita pada hari ini. Buat para penonton atau orang usaha yang punya banyak pertanyaan, mau ditanya, silahkan komen di kolom komentar atau langsung hubungi tim sales departemen PT Indotara Persada. Sekian video review kita pada hari ini, kita jumpa di review video berikutnya. Bye-bye.